Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video saya. Masih bersama dengan saya Mas Purwo. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas saya akan membahas teman-teman tentang solusi gagal bayar hutang pinjaman online. Galpay, pinjol OJK, pinjol yang legal ya teman-teman. Ini ada solusinya. Nah, mohon disimak teman-teman yang mengalami kesulitan untuk membayar pinjaman online ya teman-teman. Silahkan, ini mungkin salah satu solusinya ada di sini teman-teman. Mudah-mudahan ini dapat membantu ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwa gagal bayar adalah bentuk sikap dari peminjam yang tidak bisa melunasi cicilan hingga didatangi oleh debt collector. Tentunya kita tidak mau ya gagal bayar atau ditandangi oleh debt collector. Lagi kita sampai didatangi kan juga malu juga kepada sanak saudara, tetangga dan sebagainya. Tapi jangan khawatir karena ada beberapa tips dan solusi yang buat kamu untuk mengatasi gagal bayar pinjol untuk menghadapi debt collector tersebut ya teman-teman. Ini saya nanti bagikan solusinya seperti apa, apalagi pembayaran bunga untuk setiap pinjaman tidak sedikit, dan juga harus membayar denda untuk keterlambatan. Kira-kira solusinya seperti apa? Langsung saja kita tanpa banyak-banyak kata dan banyak-banyak basa-basi. Langsung saja ya teman-teman. Tapi untuk sebelum saya melanjutkan ya teman-teman, silahkan yang belum subscribe dan subscribe, silahkan. Kalau misalkan ada yang nanti kurang jelas, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Misalkan ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar saja. Dan aktifkan tombol loncengnya ya teman-teman untuk update video terbaru dari saya. Nah, yang pertama, dengan menghapus semua aplikasi pinjol di ponsel kalian dan download aplikasi Truecaller untuk memblokir semua panggilan dari debt collector. Nah, ini menurut saya kutip dari TikTok Galpay Pinjol 01 nih teman-teman. Nggak bisa tentunya untuk memblokir semua panggilan yang dari debt collector tersebut ya teman-teman. Tentunya saya tidak menyarankan untuk lari dari tanggung jawab, tapi ini kalau teman-teman yang sudah terdesak ya jalan keluarnya seperti itu apalagi. Tapi saya juga menyarankan tanggung jawab kalau mempunyai tanggungan, karena apapun itu kan hak mereka sudah kita pakai, itu barang tentu, dan sudah barang tentu kita juga harus mempunyai kewajiban mengembalikan apa yang menjadi hak mereka. Nah, yang kedua, klarifikasi ke seluruh kontakmu karena ada kemungkinan pihak yang menyalahgunakan datamu saat nomor yang baru untuk menghubungi mereka. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, kemungkinan kalau kita nggak merasa hutang dipinjol, terus ada pihak pinjol yang meneror, nah itu perlu kita selidiki apakah ada kontak kita yang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk meminjam di pinjol tersebut. Nah, teman-teman, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian yang ketiga, kunci semua akun media sosial kita. Jangan balas pesan dari debt collector tersebut ya teman-teman. Ya di privasi aja, kalau kita memang lagi ada masalah, privasi aja akun-akun media sosial kita. Jangan sekali-kali balas chat dari akun-akun pinjol tersebut. Sampai dengan kita benar-benar mempunyai uang untuk mencicil ya teman-teman. Nah, kemudian yang keempat, saya lansir dari jalantikus.com, kalian harus melakukan rekonstruksi atau pinjaman dengan memperpanjang durasi pelunasan, bisa juga dengan mengurangi tunggakan bunga. Kemudian meminta keringanan untuk pengurangan pokok utang, menambah fasilitas pinjaman, hingga mengkonversi pinjaman menjadi penyertaan modal sementara. Nah, ya teman-teman, seperti itu. Tentunya kita kalau memang kita kan pinjamnya baik-baik ya, kita bicarakan dengan pihak pinjol juga baik-baik juga, karena pinjol ini saya sarankan juga pinjol yang resmi. Mereka tentunya ada jalan keluarnya kalau kita misalkan ada kesulitan, misalkan kita kena PHK dan sebagainya, atau kita lagi kena PHK, atau kita lagi sakit dan sebagainya, tidak bisa membayar, belum bisa membayar, ya kita sertakan bukti. Kalau misalkan lagi kena pemutusan hubungan kerja, ya kita lampirkan surat PHK-nya atau surat pengalaman kerjanya. Dan kalau memang kita lagi dirawat di rumah sakit, ya kita bisa sertakan surat keterangan dari rumah sakit. Itu juga sedikit membantu mereka, memberi pengertian kepada mereka agar memberi keringanan kepada kita. Itu solusi yang baik juga teman-teman. Kemudian yang kelima ya teman-teman, meminta bantuan keuangan kepada organisasi atau layanan yang rela memberikan dana secara gratis. Biasanya akan ada bimbingan konseling berupa saran terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman, ada juga lembaga-lembaga yang mendampingi kita yang bermasalah dengan gagal pinjol tersebut. Ya, rajin-rajin teman-teman ini mencari informasi, ada lembaga-lembaga mana yang memberikan bimbingan konseling atau jalan keluar bagi teman-teman yang kena masalah dengan gagal bayar dengan pinjol tersebut ya teman-teman. Kemudian yang keenam, kalian dapat juga menjual aset apapun yang berharga yang sekiranya telah kalian simpan sekian lama. Misalkan
cincin kawin, terus emas dan perhiasan yang kita rasa bisa untuk meringankan pinjaman kita, ya kita jual aja. Nanti kalau kita sudah keluar dari kesulitan tersebut, keluar dari himpitan kesulitan tersebut, kita bisa beli lagi. Atau digadaikan juga kalau misalnya cincin kawin tidak bisa dijual sayang atau ada kenang-kenangannya, ya bisa digadaikan teman-teman ke pegadaian tentunya nanti bisa nanti kalau sudah keluar dari kesulitan ekonomi, teman-teman bisa tebus kembali. Nah, tentunya saya sarankan untuk teman-teman untuk tetap bertanggung jawab apapun itu, karena kita mengajukan pinjaman tentunya ada hak mereka yang telah kita pakai dan ada kewajiban yang harus kita bayar ya teman-teman. Saya tidak menyarankan untuk teman-teman lari dari kewajiban ya teman-teman. Tapi ini solusi untuk sementara, misalkan ya biar misalkan teman-teman tenang dulu, misalkan untuk menghindari untuk sementara. Tapi kalau misalkan sudah punya uang, ya teman-teman tetap harus bayar seperti itu. Utang sampai kapanpun, sampai dimanapun, sampai di akhirat juga tetap akan dimintain pertanggung jawabnya. Mending kita masih hidup, kita cari usahakan sebisa mungkin ya kita mencari solusi ya untuk membayar utang tersebut ya teman-teman. Ya apapun itu solusinya dengan cara meminta keringanan. Tentunya pihak pinjol juga mempunyai kebijaksanaan kalau kita benar-benar memang tidak bisa membayar atau belum bisa membayar, terus benar-benar memang kita tidak lari dari tanggung jawab. Tentunya baik perorangan pribadi maupun pinjol tentunya ada kebijakan ya teman-teman. Dan terakhir tetap semangat, jangan pernah download aplikasi pinjam lagi, tapi jangan lupa untuk membayar cicilan selanjutnya apabila sudah memiliki uang. Nah, seperti itu teman-teman, dari pihak manapun juga menyarankan seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi teman-teman ya yang lagi terlilit utang pinjol. Mudah-mudahan langsung diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa membayar bisa membayar utang secepat mungkin dan lepas dari jeratan pinjol tersebut. Nah, teman-teman. Nah, tentunya ini teman-teman ada ya informasi ya teman-teman harus berhati-hati. Ini juga ada informasi mengenai pinjol-pinjol yang telah memiliki debt collector ya teman-teman. Sekedar saya informasikan untuk teman-teman harus agar berhati-hati kalau biarpun ini legal, tapi kan mereka juga mempunyai debt collector lapangan. Hati-hati juga, mereka bisa mendatangi kalian kapanpun, dimanapun. Nah, ini seperti yang saya informasikan, pinjol-pinjol yang mempunyai debt collector, seperti Akulaku, Kredit Pintar, Kredivo, Rupiah Cepat, Mau Cash, Shopee Pay Later, dan Shopee Pinjam, Dana Tunai, Indodana, Tunaiku, dan Dana Rupiah. Nah, hati-hati dengan pinjol-pinjol tersebut karena mereka sudah mempunyai debt collector lapangan yang bisa mendatangi Anda atau tamu tak diundang kapanpun, Anda dimanapun. Jadi lebih berhati-hatilah untuk meminjam secara online ini, pinjol online tersebut ya teman-teman. Mudah-mudahan sekedar informasi buat teman-teman bermanfaat. Silahkan tinggalkan di kolom komentar apapun misalkan teman-teman ada kesulitan. Nah, kalau saya bisa bantu ya saya kasih saran, dan mudah-mudahan ini berguna bagi teman-teman. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng serta subscribe untuk update video-video terbaru saya. Demikian saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.